Audio Jungle. Sekarang Kak Yano Bintang berada di Kampung Coklat Audio Kademangan, Blitar. Tapi kok lanjut. mancing? Ya, ternyata di Kampung Coklat kita bisa bermain pancingan dan mudah sekali mendapatkannya. Lalu ada aneka permainan-permainan, apakah itu bersepeda, kemudian bermain dengan ikan, kemudian kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain. Di samping kita bisa masuk ditarik ke kebun coklat Lah dan menikmati rasa coklatnya. Tetapi salah satu ngangkatin. yang favorit bagi orang tua adalah tempat mancing ini. Lalu bagaimana Kampung Coklat itu? Asik kalau kita mancing dulu. Nggak enak lah. Kalau begitu, yuk kita akan memutari sudut-sudut kecil dari Kampung Coklat Kademangan, Blitar yang diawali dengan kegiatan Kak Yano Bintang dengan memancing. Oleh. Saya sekarang berada di Kampung Coklat Blitar. Bagaimana ini pintu keadaannya? masuk Yuk, dua. ikuti ya. Jadi ada dua pintu, pintu satu dan pintu dua. Pintu satu itu yang utama, yang lama, dengan pintu dua ini yang baru, tetapi sama saja nanti akan bertemu di dalam. Dan memang Kampung Coklat sangat luas, sangat menarik untuk liburan dengan keluarga karena di dalamnya sejuk. Ini ditumbuhi oleh kakao, pohon coklat yang rindang, dan bawahnya diberi selasar marmer, selasar keramik, sehingga kita bisa menikmati sejauh mata memandang semuanya pohon coklat, tetapi bawahnya sudah tidak tanah, semua keramik, bersih, dan kita bisa santai menikmati Kampung Coklat ini. Pengunjungnya sangat banyak, apalagi dari Minggu, karena sangat murah. Per orang masuknya hanya Rp20.000, dan di dalam nanti banyak permainan yang juga bayar lagi, tetapi sangat murah, rata-rata 15.000 per permainan. Dan kita berjalan santai menyusuri dari pintu 2. Semua berbondong-bondong dan tidak panas. Mengapa? Karena pohon coklatnya sudah tinggi dan rindang. Lalu kita disuguhi masakan khas Jawa yang tinggal memilih dengan harga yang sangat murah. Lalu tempat makan yang sangat luas, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan dengan enak. Anak-anak bisa dilepas bermain karena memang cukup aman. Ini adalah tempat makan dari Kampung Coklat. Makannya kita ngambil sendiri, kemudian menunjuk, kemudian baru kita akan memilih. Lalu kita akan dihibur juga oleh musik yang dapat menemani kita makan. Dan ini tempat makan sisi selatan, ya, begitu luas dan bawahnya semua keramik, bersih. Lalu itu ada mainan anak-anak, ada tempat kita membeli makanan juga. Dan tampak kejauhan itu adalah anak-anak bersepeda, sepeda listrik yang bisa memutari kebun coklat. Jadi kebun coklatnya sangat luas, dan di kebun coklat itu di tengah-tengahnya ada kolam. Dan kita akan paham betul tentang coklat di Kampung Coklat ini. Ini makanan khas, makanan daerah yang kita tinggal tunjuk, nanti bungkus, bayar, makan di lokasi juga bisa. Semuanya lantainya keramik, dan ini ada arah, penunjuk arah, kita bisa kemana-mana. Ini ada arah kebun kakao. Kebun kakao ada di luar lapangan, tetapi masih di radius lokasi Kampung Coklat. Ini ada sosis bakar, kita juga bisa menikmati sambil santai. Harganya sangat murah, sosis bakar. Kemudian di mana-mana ada tulisan
Nusantara Coklat. Ini kebun coklatnya. Ya, kita kesini bisa naik sepeda listrik. Ini kebun coklatnya, kita bisa memandangi. Lalu kita masuk ke galeri coklat. Di dalamnya dijual aneka macam coklat. Ada crispy coklat, ada wajik coklat, kemudian ada aneka makanan yang terbuat dari coklat seperti yang terlihat, dan harganya juga cukup murah, luas. Kita leluasa memilih jajanan coklat mana yang akan kita bawa pulang atau yang akan kita makan. Semua tersedia dari coklat bubuk sampai coklat olahan. Lalu ada kaos kampung coklat. Luas sekali galeri ini. Jadi semacam plaza. Ini bubuk coklat yang bisa kita bawa pulang, nanti sampai di rumah diseduh dengan air hangat dan diberi gula sedikit. Nah, semua dilabeli kampung coklat. Coba kita lihat, pengunjung bebas memilih oleh-oleh coklat. Aneka macam makanan terbuat dari coklat sangat tersedia di galeri ini. Dan yang paling lezat itu adalah crispy coklat. Rasanya mantap, Anda bisa mencoba datang langsung di Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini coklat, dan pengunjungnya sangat banyak untuk sekadar membeli, dibuat oleh-oleh atau dimakan sendiri. Lalu disiapkan keranjangnya, dan aneka jenis coklat tersedia. Rasanya memang ya khas lah ya. Ini ada coklat pastry, ini crispy coklat, dan semua terasa nyaman belanja karena tidak berdesak-desakan, tempatnya sangat luas. Lalu kita bisa memilih mana yang kita suka. Kampung coklat terkenal di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Rata-rata pengunjungnya sehari bisa ribuan pengunjung, dan semua tertampung dengan aneka tempat bersantai, aneka tempat permainan anak-anak, permainan orang tua. Kemudian kita bisa bersantai, ada tempat-tempat spot foto yang menarik, semuanya dirancang dengan kekinian, tetapi ada satu yang khas, selalu berwarna coklat. Jadi tiangnya, temboknya, kemudian lantainya semua berwarna coklat, dan ternyata coklat itu memberikan keindahan tersendiri bagi kita. Kemudian anak-anak bisa bermain dengan membeli pakan ikan, lalu akan memberi makan ikan di setiap selokannya, sangat jernih. Lalu ini spot foto dengan aneka model tulisan. Ini yang paling disuka oleh penggemar ketika selfie atau foto bersama, karena ada kata-kata yang menarik ditempel secara indah di tembok sebelah kanan galeri coklat. Kemudian kita lihat, ini agak ke belakang ya, pengunjungnya juga sangat banyak. Pokoknya kalau ke sana kita akan disuguhi dengan ketenangan hati, ketenangan pikiran, karena memang sangat luas dan rindang, dingin. Ini mainan anak-anak ya, mainan anak-anak yang bisa kita sewakan untuk anak kita, bisa bermain dengan bebas. Kemudian ada kuda tunggangan, kemudian ada kereta api, ada macam-macam permainan anak-anak yang anak-anak bisa melihat, dan orang tua tentu bisa mendampinginya. Dan ini kisah-kisah tentang coklat ya, di negara mana saja ditanam, mengapa coklat itu dipentingkan, lalu bagaimana awal mula bertani coklat, dan seterusnya. Semua tembok hampir ditulisi dengan peristiwa-peristiwa terkait dengan coklat. Ini mainan anak-anak ya,
kita bisa bebas untuk menaikinya, tentu dengan membayar yang agak murah, ya sekitar 10.000 sampai 15.000. Nah, ini kantin kita bisa menikmati coklat hangat, coklat panas, dan ini iklan yang bisa menggigiti kaki kita ya, ikan. Dan semua santai sambil meletakkan kaki, dan pokoknya nyaman lah di Kampung Coklat ini. Ternyata Kampung Coklat tidak hanya menyediakan coklat, tetapi juga menyediakan aneka tempat beristirahat, bersantai, aneka tempat bermain anak-anak, dan semuanya teduh. Tidak ada rasa panas karena memang udara diatur sedemikian rupa, cahayanya memberikan kita ketenangan, serta udara yang tidak panas. Tidak panas. Lalu ada panggung, ada tempat jajanan. Ketika kita haus tidak harus berjalan jauh karena di kanan kiri sudah tersedia. Lalu ada mobil keliling, kita bisa naik karena saking luasnya. Lalu ini tempat penggilingan coklat ya, pada zaman dulu begini penggilingannya. Dan kita juga akan melihat bagaimana para pengunjung begitu santainya, tenang. Kita bisa berlama-lama sedikit di Kampung Coklat ini sambil menikmati coklat yang sudah diolah, dan kita bisa menikmati kebun coklatnya yang ada di seberang jalan dengan menggunakan sepeda listrik yang disewa, dan harga sewanya cukup murah, 2 jam itu 35.000. Dan ini mainan anak-anak. Lalu kita lihat lagi, ini pemandangan di luar, agak keluar, lalu ada kolam di dalamnya, dan ini tempat pemancingan ya, di awal sudah saya sebut. Asik sekali karena kita mudah mendapatkan ikan karena ikannya sangat banyak dan pakannya juga mudah dicari. Anehnya di tempat pemancingan ini pancing dan pakan itu gratis, tidak usah nyewa. Tetapi kalau sudah dapat harus ditimbang. Harganya 1 kilo 50.000, biasanya berisi 4 ekor. 4 ekor, lalu kita bisa menggorengkan sekali di situ, dimasakkan, dan untuk makan siang bisa menikmati ikan nila yang tersedia di kolam itu. Jadi ikan segar bisa kita nikmati secara langsung. Kemudian, nah asik ya mancing ya. Anda pasti kepingin. Kalau kepingin, silakan datang ke Kampung Coklat Kademangan, Kabupaten Blitar. Audio Jungle. Audio Jungle.